Bagaimana kelanjutan penanganan kasus penembakan siswa SMK di Semarang? Kita telah terhubung bersama kuasa hukum korban, Zainal Petir. Selamat pagi, Bang Zainal. Selamat pagi. Terima kasih Bang sudah bergabung di Kompas TV pagi ini. Alhamdulillah sehat-sehat, Gi. Ya, Bang, ini Aibda Robi dipecat dan saat ini sudah jadi tersangka dalam kasus penembakan ini. Tanggapan keluarga seperti apa, Bang? Ya, tanggapan keluarga, saya mewakili keluarga almarhum Gama ya, yang masih umur 17 tahun merasa puas. Saya selaku kuasa hukum juga merasa bahwa putusan untuk PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat itu adalah putusan yang maksimal. Kaitan dengan kode etik itu putusan yang paling berat ya. Itu sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh eh, pelaku penembakan itu si Robik itu. Oke, berarti kalau sudah puas begini tidak ada tuntutan lagi ya? Karena kemarin beredar di media bahwa ada tuntutan untuk mencopot Kapolrestabes Semarang. Jadi begini, itu kan ada dua perkara yang nanti melekat di si penembak itu, Pak Robik itu ya. Satu kaitannya dengan kode etik. Kami sebelumnya sehari sebelum diputus oleh Komisi Etik Polda Jawa Tengah, saya itu sudah menduga bahwa sebetulnya unsur untuk dipecat sudah sangat kentara, sudah jelas. Karena posisi dia tidak dalam rangka tugas, tidak sedang untuk menyelamatkan diri karena nyawanya terancam, itu tidak. Kemudian di videonya itu dia mengarahkan pistolnya langsung ke badan anak-anak yang di atas sepeda motor sedang melaju. Artinya bahwa sebetulnya unsurnya sudah terpenuhi. Ini jelas pelanggaran berat. Maka ketika ada putusan dari Komisi Etik Polda Jawa Tengah, saya sudah sesuai dengan ekspektasi kami, dengan praduga kami bahwa pasti nanti akan dipecat. Yang selanjutnya begini, em, ini masih ada pidananya. Ya, kami juga sudah melaporkan kaitan dengan penembakan itu sehingga menyebabkan adinda tercinta Gama yang masih di SMK waktu itu masih sekolah ya, meninggal dunia. Sehingga waktu itu pun sehari sebelum ada pengumuman tersangka saya sudah ngomong bahwa itu sudah terpenuhi unsur-unsurnya. Karena sudah Oke. naik sidik, maka saya minta Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ribut untuk segera menjadikan tersangka. Dan alhamdulillah langsung tersangka. Oke, oke. Selanjutnya kami juga minta Kapolri, ini Kapolri harus segera turun tangan, tanpa harus ada pengaduan, mestinya Kapolri turun tangan untuk mengevaluasi, untuk segera untuk mencopot Kapolrestabes. Oke, Bang, tapi dalam kasus ini apakah ada dugaan pelanggaran HAM terjadi? Dari analisis Anda? Oh iya dong, ini kan anak-anak di bawah umur, Ya. ya. Dia melakukan penembakan secara sewenang-wenang. Putusannya kan seperti itu. Jadi putusannya itu berdasarkan dari waktu putusan kan saya Zainal Petir selaku kuasa hukum diperbolehkan untuk mendengarkan. Putusannya itu ada konsideran bahwa dia melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap anak di bawah umur. Anak di bawah umur perbuatan yang sewenang-wenang kan berarti pelanggaran hak asasi manusia untuk hidup. Pasti pelanggaran HAM itu. Oke, Bang, saya Nah, ada ya, 3 versi yang saya catat. Ini terkait dengan penembakan dalam kasus ini. Pertama, klaim Kapolrestabes Semarang yang mengatakan bahwa ini ada tawuran. Terus yang kedua, Propam Polda Jateng yang mengatakan bahwa ini karena dipepet. Ada juga yang terakhir terkait dengan saksi ini mengatakan bahwa tidak ada apa-apa, langsung ditodong dan ditembak. Dari klaim keluarga sendiri seperti apa ceritanya? ya kalau keluarga sangat kecewa dengan statement-statement Kapolrestabes Semarang.
maka keluarga minta supaya Kapolresnya itu Kapolrestabes dicopot ya. Kapolri segera melakukan tindakan supaya masyarakat publik ini kan sudah menjadi apa kepentingan publik supaya publik itu lego ya. Sekarang kan masih masih istilahnya masih kecewa Ya, karena atas tindakan Kapolrestabes yang mengatakan bahwa Robik melakukan penembakan karena untuk membela diri ketika membubarkan nyawanya untuk nyawanya supaya tidak terancam, padahal oke, tidak terbukti. Nah, oke. makanya ini artinya Kapolrestabes Semarang itu tidak profesional. Oke, kita bicara lanjutan dari kasus hukum ini, Pak. Ini bukti apa saja yang sudah dipersiapkan oleh keluarga korban untuk membawa kasus ini ke persidangan, Pak? Bukti-bukti kan bukti itu terdiri dari bukti saksi-saksi ya. Saksi-saksi sudah jelas menyatakan bahwa waktu penembakan tidak ada peringatan, kemudian ada videonya, ini bukti elektronik juga ada, kami juga sudah dapatkan. Itu saya kira sudah cukup, dua saksi, saksi dan bukti elektronik sudah cukup. Oke, Pak, ini mau kilas terkait dengan kondisi keluarga. Ini sampai saat ini kondisi psikologis keluarga korban bagaimana, orang tua nih khususnya? Apakah sudah bisa menerima kejadian ini dan juga tindakan hukum yang dilakukan kepada pelaku atau bagaimana? Ini kebetulan saya kan diberi kuasa oleh awalnya tiga ya. Kan yang ditembak itu ada tiga. Yang Gama ditembak eh, meninggal dunia. Yang dua saudara A itu ditembak dadanya, tapi dia bisa menghindar karena ketika diarahkan pistolnya dia sudah indo, istilahnya menghindar, cuman masih kena keserempet dadanya terus masuk ke tiang gitu loh. Nah, dia kan si A itu berboncengan dengan dengan S ya, S di belakang terus tembus masuk ke lengannya si S. Jadi perlu disampaikan bahwa penembakan itu tiga orang, bukan hanya satu, satu yang meninggal dunia. Untuk Adam, saudara Adam itu keluarganya jelas masih masih kondisi sangat-sangat sedih, Mas. Ya. Karena waktu itu dia mencari anaknya mulai jam 12 malam sampai baru diketemukan itu jam satu siangnya, paginya terus siangnya. Itu pun yang memberitahu bukan dari anggota polisi, tapi PNS Polri gitu loh. Oke, Jadi terakhir Pak, ini terkait. masih sangat sedih sekali, Pak. Oke, masih sangat sedih sekali dan hingga saat ini memang terus harapannya dari keluarga akan ini terbuka karena sebelumnya saya melihat bahwa ada pernyataan yang mengatakan bahwa kuasa dari hukum yang ataupun penegakan hukum saat ini dilakukan secara tertutup atau ada upaya menutup-nutupi kasus ini. Harapan dari pihak keluarga sendiri seperti apa? Harapannya supaya masyarakat ikut mengawasi. Ya. Teman-teman media juga sangat membantu kami ketika kemarin itu media maupun masyarakat tidak ikut mengawal, mungkin tenggelam kasusnya. Maka saya berharap ke depan tolong ini demi kebaikan. Kenapa demi kebaikan ke depan? Supaya polisi ketika memegang senjata itu jangan gatel pingin nembak. Nah ini loh, karena dia kan tidak boleh cepat marah, kemudian sedikit-sedikit terus ngacungkan senjata. Makanya saya berharap Kapolri untuk segera menata tata kelola penggunaan Oke, kekuatan khususnya senjata api. Karena kalau sudah emosi kemudian pelurunya dimuntahkan kepada masyarakat awam kan kasihan. Kan oke, belum lama ini juga polisi nembak polisi, kemudian ada oke, oke, lagi polisi nembak yang masyarakat sipil. Nah, ini sekarang polisi nembak siswa oke, yang di bawah umur. Ini oke, jelas catatan ke depan. Ya, saya kenapa kami konsen untuk mengawal ini supaya polisi ke depan lebih baik.
Saya Oke. justru ngeman kepada polisi supaya polisi baik, institusi baik, polisi-polisi yang nakal ya dibersihkan. Ini menjadi catatan ke depan ya Pak ya. Terima kasih Ya, Pak Zainal Petir atas dialognya pada pagi hari ini. Semoga ya. sehat selalu. Terima kasih sama-sama.